Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Tiara Wibowo dengan nomor NIM 2410201040 dari Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Asia Yogyakarta. Baik, di video kali ini saya akan membuat video tentang edukasi masa perimenopause kepada narasumber saya yang sudah memasuki masa perimenopause sesuai dengan kasus yang saya dapat kemarin. Baik teman-teman, nanti teman-teman bisa langsung menyimak video saya, video tentang edukasi kesehatan pada masa perimenopause. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyaksikan video tentang edukasi masa perimenopause. Baik, assalamualaikum Ibu. Baik, selamat siang Ibu. Ya, jadi saya Ernita Tiara Wibowo dari mahasiswa Universitas Asia Yogyakarta dari Prodi Keperawatan. Di sini saya akan melakukan edukasi terkait tentang masa perimenopause ya Ibu. Seperti itu. Untuk waktunya nanti fleksibel ya Bu, bisa 10 sampai 15 menit atau bisa kurang bisa lebih. Seperti itu. Jadi kemarin kan saya sudah melakukan pengkajian sama Ibu ya Bu terkait tentang masa perimenopause. Nah, lalu kemarin hasil data pengkajiannya Ibu kurang terpapar informasi tentang perimenopause. Jadi di sini tujuan saya kali ini akan melakukan edukasi terkait tentang apa itu masa perimenopause. Jadi agar Ibu nanti bisa mengetahui tentang informasi-informasi ini. Seperti itu ya Bu. Baik. Kemudian untuk judulnya kali ini masih tetap sama ya Bu, tentang masa perimenopause. Lalu saya di sini akan menyampaikan posternya ya Ibu. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa struktur tentang masa perimenopause. Yang pertama yaitu apa itu masa perimenopause. Jadi masa perimenopause itu adalah fase transisi alami Ibu. Nah, sebelum memasuki masa menopause. Jadi saya jelaskan dulu ya Bu. Jadi apa perbedaan antara masa perimenopause dan juga masa menopause. Jadi kalau masa perimenopause itu ditandai dengan gejalanya yang pertama Ibu, haidnya tidak beraturan, misal 1 bulan sampai 2 bulan sekali seperti itu ya Bu. Tapi kalau masa menopause itu haidnya sudah benar-benar berhenti seperti itu ya Bu. Nah, jadi masa perimenopause itu dikatakan produksi hormon estrogen dan progesteron oleh ovarium mulai menurun dan tidak teratur. Nah, periode ini umumnya dimulai pada usia 40 tahun, bisa juga akhir 30-an ya Ibu. Itu tergantung dengan hormonal pada wanita umumnya. Seperti itu ya Bu. Nah, ini berlangsung selama beberapa tahun dan ditandai dengan haid tidak teratur serta gejala fisik atau psikis, misalnya gampang emosi, kemudian sering bad mood dan lain-lain. Seperti itu ya Bu. Lalu yang kedua ada tanda dan gejala perimenopause. Nah, yang pertama tanda dan gejalanya ada hot flash Ibu. Jadi saya jelaskan, hot flash itu rasa panas tiba-tiba di leher atau di dada. Biasanya terjadi di malam hari Ibu. Biasanya kalau menjelang waktu tidur tiba-tiba dadanya berdebar-debar, rasa panas. Nah, itu hal yang wajar ya Bu. Itu termasuk ke dalam tanda dan gejala perimenopause. Nah, selanjutnya keringat malam berlebih. Jadi ketika mau tidur Ibu merasa gerah dan keringatnya terlalu berlebihan seperti itu. Itu juga termasuk hal yang normal. Lalu itu bisa menjalar ke gangguan tidur atau insomnia. Biasanya kalau sudah keringat malam akhirnya sulit tidur ya Bu. Jadi gangguan pola tidurnya terganggu. Lalu selanjutnya ada perubahan mood. Nah, itu ditandai dengan Ibu biasanya mudah emosi, kemudian gampang cemas, misalkan hanya dengan hal-hal yang seharusnya tidak terlalu dipikirkan jadi beban pikiran, seperti itu ya Bu. Lalu Ibu biasanya kalau ada perkataan apa Ibu jadi gampang tersinggung, seperti itu Bu. Lalu yang selanjutnya ada dada berdebar-debar dan juga mudah lelah. Nah, ini
biasanya kalau misalkan ibu biasanya dulu pas waktu belum memasuki masa menopause, ibu waktu menaiki tangga belum terlalu ngos-ngosan. Lalu sekarang kalau misal menaiki tangga 1 sampai 2 tangga saja sudah mulai lelah dan dadanya berdebar-debar ya Bu. Nah itu juga hal yang normal terjadi pada fase perimenopause. Lalu ya ada siklus menstruasi tidak teratur. Lalu bisa juga Bu yang terakhir ada kekeringan vagina dan juga keputihan. Jadi bisa daerah vagina itu bisa aja kering, tapi juga bisa sebaliknya Bu, bisa keputihan atau malah basah seperti itu ya Bu. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mengatasi masa perimenopause. Yang pertama ada olahraga ringan teratur. Ibu bisa melakukan jalan kaki Bu, jalan kaki di pagi hari selama 30 menit sambil kena matahari sebelum sampai jam 9. Itu bagus sekali untuk kesehatan ibu di masa perimenopause. Atau ibu bisa juga mengikuti senam lansia ya Bu, seperti itu. Lalu yang kedua ada diet seimbang, perbanyak makan sayur, buah, kalsium dan produk kedelai seperti fitoestrogen. Ibu kalau misalnya bingung dengan fitoestrogen, ibu bisa menggantinya dengan susu lansia, seperti itu ya Bu. Lalu yang ketiga ada manajemen stres. Nah, jadi ada caranya untuk meminimalisir stres yang sedang ibu alami, misalnya dengan teknik relaksasi nafas dalam, meditasi dan juga kegiatan positif. Saya akan mencoba mempraktikkan cara teknik relaksasi nafas dalam. Ibu seperti ini ya, seperti ini, tenang, lalu tarik nafas sedalam-dalamnya, tahan 3 detik, lalu pejamkan mata, hembuskan secara perlahan melalui mulut. Itu bisa ibu lakukan ketika ibu merasa cemas, khawatir, dada berdebar-debar. Itu bisa dilakukan teknik relaksasi nafas dalam. Seperti itu ya Bu. Lalu yang selanjutnya, ibu bisa menggunakan pakaian yang tipis dan nyaman untuk mengurangi ketidaknyamanan atau hot flash. Jadi malam ketika ibu akan tidur, ketika ibu merasa hot flash atau merasa panas, ibu bisa mengganti pakaian ibu dengan pakaian yang berbahan adem, seperti itu ya Bu. Lalu yang kelima ada hindari kafein, makanan pedas dan juga paparan panas berlebih. Nah, contoh dari hindari kafein itu minum-minuman yang manis Ibu. Lalu hindari minum-minuman kopi, itu kafein ya Bu, itu jangan dikonsumsi terlalu banyak karena nanti bisa berpengaruh ke pola hidup ibu dan juga pola tidur ibu, nanti bisa terganggu kalau ibu mengonsumsi kopi seperti itu. Lalu jangan terlalu terkena paparan panas berlebih. Kalau misalkan di jam 11-12 siang sedang panas-panasnya, kalau bisa ibu jangan terlalu terpapar matahari karena di usia yang sudah memasuki masa perimenopause itu gampang pusing ibu kalau terkena matahari, seperti itu. Lalu yang keenam, bisa ibu konsultasikan keluhan secara rutin ke puskesmas, dokter atau bidan ini untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin terjadi ya Bu. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada pentingnya pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan. Jadi ini bertujuan untuk yang pertama membedakan gejala normal atau gangguan medis gejala perimenopause. Jadi pentingnya memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan itu yang pertama, jadi bisa dibedakan Ibu, ini gangguan normal, tanda dan gejala normal memasuki masa perimenopause kah, ataukah itu ada penyakit medis yang lain, seperti itu. Lalu yang kedua, bisa mengatasi gejala yang mengganggu kualitas hidup. Dan yang ketiga, bisa dilakukan screening resiko penyakit jangka panjang. Nah, jadi dilakukan dicek ke fasilitas terdekat itu untuk mengurangi resiko penyakit jangka panjang Ibu. Misal takutnya terkena penyakit HIV atau yang lain-lain, jadi bisa dicegah dari awal, seperti itu ya Bu. Lalu yang keempat, bisa konsultasi terkait kontrasepsi dan kehamilan. Lalu yang terakhir, dukungan kesehatan mental, itu biasanya dari dukungan keluarga ya Bu. Keluarga mendukung ibu dalam menghadapi proses masa perimenopause seperti itu. Baik, yang terakhir ada di bagian perubahan fisik dan psikologis pada masa perimenopause. Yang pertama ada suasana hati tidak stabil atau mood swings. Nah itu biasanya sering marah, emosional, gampang baper, sering merasa
tersinggung seperti itu ya Bu. Lalu yang kedua ada kecemasan dan stres. Ibu biasanya hal-hal yang sepele ibu terlalu dipikirkan berlebih, jadi ibu merasa cemas. Lalu biasanya kalau cemas berlebih bisa masuk ke stres. Nah kalau stresnya terlalu berlebih juga itu dapat menjalar ke depresi Bu. Jadi diperlukan dukungan sosial keluarga untuk mengatasi hal tersebut ya Bu. Lalu ada gangguan kognitif atau komunikasi yang terputus Bu antara keluarga. Jadi misal terjadi kesalahpahaman dan lain-lain seperti itu. Lalu yang terakhir ada kelelahan. Jadi ibu gampang sekali lelah seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu. Kalau sudah memasuki masa perimenopause itu, ibu itu gampang sekali lelah. Tidak seperti waktu ibu belum memasuki masa perimenopause. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya saya akan mendiskusikan materi perimenopause ini ya Bu. Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan ke saya? Mengapa ya Mbak kadang-kadang kita tuh sulit tidur? Apa itu? Apakah itu membuat? Apakah itu normal atau enggak Mbak? Kalau sosial itu Mbak? Oke, baik. Kalau gangguan tidur berarti di malam hari sulit tidur itu termasuk hal yang normal ya Bu, karena itu termasuk ke dalam tanda dan gejala perimenopause. Ibu sulit tidur di malam hari karena biasanya ibu sebelum tidur ibu pikiran, ibu merasa cemas atau ibu mengalami hot flash dan lain-lain. Nah itu biasanya mempengaruhi siklus tidur ibu. Nah terjadilah gangguan pola tidur seperti itu ya Bu. Baik, yang selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Ya itu Mbak, apa sambang lelah itu juga pengaruh? Iya betul Ibu, itu juga berpengaruh karena hormon ibu sudah tidak seperti dulu waktu masih haid seperti itu ya Bu. Oke, bagus sekali untuk pertanyaan ibu. Berarti ibu memahami edukasi yang sudah saya berikan tadi ya Ibu. Seperti itu. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Gampang emosional. Iya, Sering itu hal yang hanya wajar. sedikit aja ibaratnya langsung naik itu. Ya, itu hal yang wajar Ibu karena hormonal ibu naik, jadinya ibu gampang emosi seperti itu. Apa ada yang tanyakan lagi Bu? Sudah. Baik. Jika sudah, saya akan sedikit mengevaluasi Ibu di akhir ya. Jadi saya ingin menanyakan tentang edukasi yang sudah saya berikan tadi ke Ibu. Apakah Ibu bisa memahaminya atau apa ada yang kurang gitu? Jadi saya melakukan evaluasi. Ibu bisa menyebutkan tanda dan gejala perimenopause satu atau dua saja. Gejalanya itu capek, Ya, emosional, gampang ya sama aja itu. iya. Terus sama susah tidur ya. Iya, betul Ibu. Baik. Lalu saya juga ingin menanyakan salah satu cara mengatasi masa perimenopause Ibu. Kalau Ibu dengan cara bagaimana untuk mengatasi masa perimenopause ini? Cara mengatasinya ya kita harus jaga pola makan, Iya, jaga kesehatan. iya. Baik, oke. Jadi tadi edukasi yang saya berikan ke Ibu bisa Ibu pahami ya. Iya. Jadi oke, baik. Jadi untuk edukasi tentang masa perimenopause ini sudah diterima narasumber dengan baik karena narasumber sudah mengetahui dan sudah terpapar informasi terkait masa perimenopause. Narasumber yang awalnya kurang mengetahui tentang masa perimenopause sekarang sudah mengetahui dan paham tentang masa perimenopause. Narasumber juga sudah tidak terlalu cemas ya Bu, Iya. tidak terlalu khawatir tentang masa perimenopause karena di sini saya sudah memberikan edukasi dan juga masukan. Seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya selaku mahasiswa Prodi Keperawatan Universitas Asia Yogyakarta, mohon maaf sebesar-besarnya Ibu apabila ada salah kata atau salah materi atau kurang jelasnya dalam penyajian edukasi ini. Saya mohon maaf ya Ibu. Iya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.